Kita sambut Kang Didi. Apa kabar teman-teman? Baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat orang-orang yang sudah mempromosikan saya buat callback. Tepuk tangan dong buat kalian. Ya. Saya tuh terharu banget ngelihatnya teman-teman. Ada yang bilang callback Kang Didi karena dia kuli bangunan. Callback Kang Didi karena dia miskin struktural. Anak saya ikut-ikutan callback Kang Didi karena dia bapak saya. Saya tuh terharu, alhamdulillah sekarang saya bisa berdiri di panggung ini. Bisa menghibur lagi kalian teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya. Iya, saya tuh seneng banget gitu ngelihat bisa menghibur kalian lagi. Dan kalau misalnya kita ngomongin iklan ya, saya tuh kesel sama iklan ada coklat penunda lapar. Iya. Ini iklan buat orang kaya. Karena orang miskin gak mungkin nunda-nunda lapar. Ya. Orang miskin mah kalau lapar bukan ditunda, ditahan. Ya. Dan saya mau cerita sedikit teman-teman bahwa Suci 7 itu memang bukan sekedar kompetisi. Tapi juga promosi buat komikanya. Saya jadi lumayan terkenal dan kemarin ketika saya ngomongin Dupan, saya ditelepon tim Dupan, ya. Tim Dupan ya. Ya, saya diundang ke Dupan sekeluarga gratis. Ya. Tapi ongkos bayar sendiri. Ya. Tapi saya bersyukur banget, saya bilang alhamdulillah, istri saya langsung sujud syukur. Anak saya langsung batal puasa. Iya. Apalagi nih anak saya sejak tahu mau ke Dupan, tiap hari dia teriak-teriak. Saya tanya, nak kenapa sih teriak-teriak? Pak, lagi belajar naik kora-kora. Ya. Dan ngomong-ngomong soal iklan, saya tuh agak kesel sama iklan sabun pencuci muka. Iya, di iklan dibilang untuk pria yang aktif di luar ruangan. Iya. Walaupun terbakar matahari, muka tetap bersih. Saya pakai tetap dekil. Nggak ada ngaruhnya. Harusnya tuh iklan dikasih himbauan. Produk ini tidak cocok buat kuli bangunan gitu. Biar saya nggak punya harapan gitu loh. Iya. Nggak enak gitu loh. Dan ngomong-ngomongin soal iklan, saya ingat iklan diabetes. Yang iklannya tuh kayak gini. Bapak saya pilot, aku ingin seperti ayah. Ayahku kaya, aku ingin seperti ayah. Tapi setelah ayah diabetes, untuk pertama kalinya aku tidak mau seperti ayah. Makanya aku minum jreng. Ya, iklan ini menarik karena yang diabetes orang kaya. Coba kalau yang diabetes kuli bangunan kayak saya. Ayahku kuli bangunan. Aku tidak mau seperti ayah. Ayahku miskin. Aku tidak mau seperti ayah. Apalagi sekarang ayah diabetes. Oh my God. Apa aku harus minum racun? Terus lagi kalau iklan-iklan di TV masih biasa aja. Saya aneh iklan di internet. Ada tuh iklan yang meramal nasib dengan membaca garis tangan. Ya, coba ngapain baca garis tangan? Masih banyak ilmu pengetahuan yang belum kita baca. Ngapain baca garis tangan? Garis tangan dibaca. Wah, kamu ini calon dokter nih. Oh ya Pak, kok bisa? Itu lihat garis tangannya nggak kebaca, jelek. Dan iklan itu buat anak saya yang nyebelin. Dia kalau setiap ngelihat iklan pengen. Ada iklan permen, pengen permen. Ada iklan apartemen, pengen pindah rumah. Ada iklan partai, dia pengen bikin partai. Ya saya kesel, nak kalau gitu terus ini TV saya jual. Udah Pak, jual aja buat bikin partai. Saya Didi, terima kasih. Kang Didi.
Didi. Mantap. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kang Didi. Komika terakhir kita di callback malam ini ya Ji ya. Ya, Tapi ya. mungkin kita mengingatkan terakhir Kang Didi close mic itu adalah karena Kang Didi itu lagi deg-degan menantikan kelahiran anak ketiganya ya Kang ya. Iya. Nah, gimana? Udah lahir apa Kang? belum? Udah alhamdulillah. Kapan lahirnya Kang? Lahirnya 4 hari yang lalu deh. 4 hari yang lalu ya Kang ya. Anak keberapa Kang? Anak ketiga. Anak ketiga. Perempuan akhirnya. Nah. Dan malam ini Jangan. kita hadirkan anak ketujuh Kang Didi. Kejauhan dong. Kejauhan. Tapi kalau misalnya Namanya udah ada belum Kang? Belum masih voting sih. ini fotonya kalau mau voting silakan dilihat dulu Nih, ada fotonya. Oh. Aduh, jadi pengen. Aduh. Masih deg-degan nih Kang Didi ya. Mungkin deg-degannya setelah didengarkan apa komentar juri bisa lepas lagi. Langsung aja silakan Pak Deindro. Ya, surprise banget. Selamat ya Kang Didi, udah punya anak yang ketiga ya. Makasih Pak. Laki, Perempuan. perempuan ya. Yang kedua di depan laki perempuan. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Ketiga ini iya. perempuan. Jadi udah lengkap ya, ada laki, ada perempuan ya. Ya dan selamat juga ternyata sekarang udah nggak orang miskin ya. Udah tiba-tiba masuk udah jadi dokter ya. Keren loh sekarang Kang Didi ya. Oh baju. Itu bercandanya Calontong tuh yang begitu. Makanya nih virus banget nih. Ketularan ya? Itu jadi cara berpikirnya jadi kayak calontong ngomong, bolak-balik gini. Yo, Kang Didi, iya, saya lebih rileks sih daripada terakhir. Berarti bener ya, memang terakhir itu agak terpengaruh karena nunggu kelahiran anak ya. Iya. Iya, jadi aku berpikir tetap balik seperti biasa, daya juangnya oke, ya itu ya. Tapi perjuangannya oke, keren banget tadi menurut aku. Dan ya kita lihat siapa nanti yang bisa mendampingi keempat jago-jago kita di depan. Yang insya Allah akan menjadi 5 jagoan. Oke. Makasih. Dan selanjutnya silakan Bang Panji. Kang Didi ini kan menang polling dengan angka yang sangat jauh ya. 55%, urutan keduanya itu cuma 20-an persen ya kalau nggak salah, 25%. Jadi jauh. Jadi harapan terhadap Kang Didi itu besar sekali. Harusnya itu beban dong karena banyak yang pengen. Tapi saya udah prediksi Kang Didi nggak akan terbebani karena rasanya lebih berat beban kehidupan. Bang Panji. Lebih biasa, maksudnya ya elah kompetisi doang. Gua besok juga- atau mau makan apa gitu kan tadi ya. Itu juga gaya-gaya calontong. Masa sih? Iya. Ternyata aku gila. Terus gue ingat lagi ada sesuatu yang gue kangenin dari Kang Didi. Dan itu sebenarnya bukan hanya beatnya, tapi perubahan muka dari ketika dia masuk kan dia ini jaim gitu ya. Basa-basi senyum gitu. Nah terus pas mukanya langsung, pas mukanya langsung susah. Nah tuh ini kita siap-siap nih, berarti udah mulai lucu. Karena waktu cengar-cengir belum lucu. Saya bingung. Mukanya berubah, ini dia baru mulai lucu. Dan setia Kang Didi dengan perspektifnya, perspektif orang miskinnya. Tadi mau gimana pun kita ngerasa baik saya sendiri yang ketawa ataupun menonton ledakannya itu besar sekali. Karena Kang Didi punya aset yang kita semua nggak punya. Karena kita semua nggak miskin. Bang Panji. Itu aset nih. Nggak, karena stand up comedy itu selalu berhasil membuktikan berulang-ulang bahwa yang dunia anggap sebagai kekurangan sesungguhnya adalah sebuah kelebihan bagi seorang pelawak. Coba kita pikirkan dulu Dani Aditya, ingat nggak? Dengan kondisi penyakitnya dia, mungkin orang merasa itu kekurangan, dia putar balik jadi kelebihan. Hari ini lagi-lagi terbukti bahwa Kang Didi itu mungkin ngebawa bendera di depan semua orang yang lain bahwa setiap orang yang di sini ketika kalian ngerasa mungkin hidup kalian berat, hidup kalian susah, ada yang kurang dari diri kalian, kalian diketawakan oleh dunia. Sebenarnya itu adalah aset yang sangat kuat untuk bisa menjadi seorang komedian. Dan Kang Didi sudah membuktikan. Terima kasih untuk performance yang sangat bagus. Thank you. Berikutnya silakan komentar dari Cak Lontong. Selamat lahirnya anaknya ya. Kasih.
kembali lagi ini seperti saya katakan, ternyata memang yang terakhir, dua terakhir menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang diterima, semakin tidak dirasakan itu berefek luar biasa. Kang Didi kembali ke tracknya, tadi seperti disebutkan pendukungnya ada yang miskin struktural. Itu saya Kang, maaf. Itu dari lu waktu itu ya? Nggak usah kata-kata saya ditiru. Iya, itu kan miskin struktural dari lu kan. Parah lu emang jahat. Dan ini masih kembali dan luar biasa Kang Didi tetap muncul dengan kesederhanaannya ya. Ini jangan khawatir ya. Tokoh-tokoh dunia itu 90% itu terlahir bayi. Ya. Iya semuanya sih Cak. Ya. Iya. Artinya anak Kang Didi itu bisa menjadi tokoh besar karena dia terlahir bayi. Bagaimana mendidiknya itu adalah yang berpengaruh. Dan mudah-mudahan nih kita nggak tahu siapa yang bisa masuk bergabung dengan mereka dan mudah-mudahan harapan saya sih salah satu dari 4 itu ya. Loh, iya. Udahlah malas gua tanggepin, malas. Itu mah bukan harapan ya. Ditanggepin lagi, jangan tanggepin Pak De. Jangan tanggepin, bener deh itu pancingan neraka. Itu mah bukan harapan. Ini pancingan Loh biar kita. kan sudah selesai saya. Jangan dipancing-pancing lagi dong. Orang ini udah saya puter gini. Ya udah.